Sehat ya Pak? Baik, sehat. Baik. Pak Anies, Anda dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden di pemilu 2024. Anda menyatakan bersedia dan siap menerima. Apa yang sebetulnya membulatkan tekad Anda untuk bersedia diusung? Ya, pertama saya ingin sampaikan apresiasi, penghormatan yang tinggi kepada Pak Surya Paloh, kepada Partai Nasdem yang telah meninggikan kepentingan negara bangsa sehingga mengambil sikap membuka kepada semua anak bangsa tanpa membatasi dalam skup partainya untuk kemudian berkiprah bekerja bersama untuk kemajuan Republik. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah langkah yang patut dijadikan contoh dan saya yakin akan tercatat dalam sejarah. Ini bukan pertama kalinya Pak Surya, Partai Nasdem itu memfasilitasi, mendorong mereka-mereka di pilkada, bupati, wali kota, gubernur yang bukan dari partai, siapa saja yang mereka anggap kompeten, didukung, difasilitasi, dibantu semuanya. Jadi ini adalah sebuah sikap konsisten selama ini. Itu saya lihat sendiri. Kemudian yang kedua, saya merasa ini adalah sebuah kehormatan dengan rendah hati, dengan memohon ridho dari Allah, mudah-mudahan dimudahkan di dalam menjalankan amanatnya. Dan setiap ada panggilan tugas, yang itu adalah panggilan tugas untuk kemajuan bagi bangsa, untuk memberikan manfaat bagi orang banyak, maka panggilan tugas itu selalu saya katakan siap. Jadi ketika saya mendapatkan panggilan-panggilan tugas yang insya Allah memberikan manfaat, saya sampaikan bismillah. Itulah kira-kira yang mendasari. Satu, saya melihat ada proses di mana meletakkan pandangan kenegarawanan, kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas yang lain. Yang kedua adalah sebuah kehormatan dan dengan rasa rendah hati saya terima amanat ini. Sambil memohon mudah-mudahan perjalanan panjang, perjalanan yang mungkin penuh dengan lika-liku itu akan bisa terasa ringan bila ada pertolongan Allah di situ. Anda meyakini keoptimisan untuk solid sampai dengan akhir perjuangan nanti? Allah selalu memberikan jalan keluar atas apa yang kita mungkin rasa sebagai jalan buntu. Selama kita menjalankan dengan cara yang benar, menjalankan dengan itikat yang baik, insya Allah selalu ada caranya. Jadi selalu ada jalan keluarnya. Jadi saya melihat perjalanan panjang ini, insya Allah tidak menjadi perjalanan yang berat. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Terlebih tadi Anda katakan dan memuji Pak Surya terkait dengan konsistensi beliau dan keberanian beliau, gitu ya. Pak Anies, dari pandangan Anda sejauh ini apa sebetulnya menjadi momok persoalan politik nasional kita sih? Kita harus bekerja sebagai satu kesatuan, bahwa kita semua memiliki amanat. Amanatnya diturunkan dari perintah konstitusi kita. Jadi kalau di dalam wilayah politik harus disadari sebagai wilayah menjalankan amanat konstitusi. Amanat konstitusi kita adalah menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kemudian akan membuat kita punya perasaan bersatu. Jadi saya merasa yang perlu diperkuat adalah kolaborasi, perasaan saling support, saling topang, saling menghargai. Dan ini harus kita jaga sama-sama. Karena di dalam wilayah politik, publik itu menonton, menilai, dan menyimpulkan. Kita ingin suasana di Republik ini optimis, positif. Dan itu bisa terjadi apabila kita memilih untuk kolaboratif satu sama lain. Dan ini harus kita jaga, dan saya optimis ke depan perasaan itu akan bisa terbangun. Pak Anies, kalau bicara soal hasil dari lembaga survei, soal elektabilitas Capres untuk 2024, nama Anda seringkali hampir di seluruh hasil survei selalu berada di 3 urutan teratas. Tapi tentu kita harus sadar dan realistis, tantangan dalam pemilu 2024 tentu bukan hal yang mudah. Tapi kiprah Anda ini sudah akan selesai di 16 Oktober 2022. Bagaimana untuk Anda bisa menjaga elektabilitas Anda stabil sampai nanti selesai pada saat pemilu 2024? Ya, makasih Vera. Gini, saya tanya gimana menjaga elektabilitas? Nomor satu, selama ini saya juga hanya berkarya di Jakarta dengan bawa gagasan, terjemahkan dalam bentuk narasi, wujudkan dalam bentuk karya. Jadi semua yang saya kerjakan di Jakarta ini, kami kerjakan. Karya yang terlihat itu di belakangnya ada narasi, sebelumnya ada gagasan. Okay? Itu kita kerjakan 5 tahun. Kami tidak punya tim komunikasi untuk pencapresan. Kami tidak punya tim kampanye untuk menaikkan elektabilitas. Itu yang saya maksud tadi. Jadi angka yang tadi Vera sebutkan, itu adalah angka sebelum kami melakukan aktivitas apapun. Jadi saya terima kasih kepada survei-survei itu yang sudah memberitahukan tanpa kami pernah bikin survei sendiri tentang kondisi. Nah, kami memandang ini sebagai sebuah kepercayaan. Kenapa disebut kepercayaan? Karena itu adalah pandangan dari publik tanpa kami mencoba untuk membuat pandangan itu. Lain kalau saya punya tim komunikasi, memang kita berniat untuk berkampanye. Belum. Nah, sesudah saya dapat penugasan ini, tentu kita harus melakukan apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang calon. Akan turun ke lapangan, menyapa masyarakat, lebih dekat, lebih luas, bukan hanya di DKI. Ini kan deklarasinya baru hari ini. Nah, ini tanggal 3 Oktober. Saya masih bertugas di Jakarta sampai 16 Oktober. Jadi tadi saya sampaikan, izinkan saya tetap fokus di Jakarta. Tetap fokus menuntaskan tugas-tugas di sini.
Nanti sesudah 16 Oktober baru saya memikirkan tentang amanat barunya. Saat ini saya masih sebagai gubernur. Walaupun sudah ada deklarasi. Nah, harapannya dengan begitu tuntas nanti 5 tahun saya di sini. Kan tinggal 2 minggu lagi. Selesaikan itu. Nah, sesudahnya baru. Tapi terkait dengan survei-survei itu, saya melihat bahwa ini adalah sebuah sesuatu yang luar biasa. Karena saya yang dengan teman-teman, dengan tim di DKI, praktis, semuanya adalah dikerjakan tuh sifatnya karya, sifatnya hal-hal konkret. Ternyata berdampak pada elektabilitas. Artinya nanti setelah selesai tugas Anda di DKI, maka akan mulai turun ke masyarakat, akan membentuk tim komunikasi gitu ya Pak Anies. Gini, ya, selama ini juga saya selalu turun di masyarakat. Hanya memang dibatasi di Jakarta. Ya, skupnya masih DKI. Tidak keluar, ya. Baik, Pak Anies, yang juga tidak kalah penting adalah Partai Nasdem tidak bisa mengusung Anda sendirian. Ya. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah Anda juga akan turut mengkomunikasikan dengan partai politik lain atau justru sebetulnya sudah dikomunikasikan sejauh ini? Partai Nasdem tidak bisa mengusung Anda sendirian sesuai dengan syarat presidensial threshold, membutuhkan partai lainnya. Apakah Anda akan turut mengkomunikasikan dengan partai politik lain? Jadi begini, proses komunikasi itu saya lihat sudah berjalan. Dan ini prosesnya masih panjang. Karena memang belum ada pencalonan resmi pendaftaran sampai tahun 2023. Jadi menurut saya ini mengalir saja sebagai bagian dari proses alamiah, atau pada akhirnya semua harus mengambil keputusan. Jadi saya melihat ini adalah bagian dari proses politik yang tiap-tiap partai punya mekanismenya, punya tradisinya, yang harus kita hormati. Nah, ada seperti Partai Nasdem yang sudah merencanakan sejak bulan Juni kemarin di Rakernas. Kemudian menetapkan 3 nama. Sehingga ketika di Oktober memilih 1 nama, ya memang sudah ada prosesnya. Tapi ada partai-partai yang belum. Menetapkan opsinya juga belum, apalagi menetapkan 1 nama. Jadi saya melihat ini bagian dari proses yang akan dialami oleh semua partai. Kita hormati, kita hargai, dan semuanya memikirkan persoalan ini dengan keseriusan. Tidak melihat ini sebagai hal yang sambil lalu. Karena itulah kita berikan pada semuanya rasa hormat, dan insya Allah nanti bisa tuntas pada waktunya. Adakah partai politik lain yang Anda rasa memiliki kedekatan tersendiri dengan Pak Anies? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang pembicaraan kan selama ini sudah terjadi juga obrolan antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS, itu sudah berjalan obrolannya. Tapi masing-masing kan punya mekanismenya. Dan tidak bisa juga kita menyimpulkan bahwa sudah final di masing-masing. Kita lihat saja nanti. Tapi yang partai yang tadi Anda sebutkan, Demokrat dan juga PKS, lain dari Nasdem ini, artinya Anda juga memang mempunyai rasa kedekatan dengan kedua partai ini dan sevisi juga? Saya merasa memiliki kedekatan dengan siapapun yang bekerja untuk Republik. Siapapun yang menomorsatukan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Dan kita ini sama-sama warga Indonesia, sama-sama memajukan Indonesia. Jangan karena kemudian partai politik lalu ada perasaan tidak bersama. Kita jaga itu semua. Tapi kalau dilihat dari beberapa acara partai, ada Demokrat, kemudian juga ada PKS, dan terakhir ada P3, suara dari kader mereka menyuaraki Anda gitu, nama Pak Anies sebagai capres. Apa sih yang ada di benak Anda ketika banyak pihak yang menyuaraki Anda sebagai capres, Pak? Itu sebagai sebuah rasa tanggung jawab. Dan itu sesuatu yang tidak pernah direncanakan, tidak pernah kita bayangkan juga akan terjadi seperti ini. Tapi saya jalani aja dah. Kita yang penting menjalani dengan cara yang benar, untuk kepentingan yang besar, dan bekerja bersama dengan semua yang sepemahaman. Dan kepada teman-teman, kepada masyarakat yang mengungkapkan ekspresi dukungan, saya sampaikan terima kasih, mohon doanya agar selalu didekatkan dengan amanah, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan istiqomah. Dan selalu saya sampaikan begitu. Kita tidak tahu perjalanan di depan seperti apa. Bagian kita adalah menjalani amanah, apapun amanah itu. Baik, Pak Anies, Nasdem memberikan kekuasaan penuh kepada Anda, hak istimewa untuk memilih wakil atau calon wakil presiden nanti akan diusung di 2024. Sebelumnya saya sudah sempat menyinggung terkait dengan Partai Nasdem memberikan keistimewaan hak kuasa kepada Anda untuk memilih siapa calon wakil presiden yang akan diusung di pemilu 2024. Jadi siapa, Pak? Sudah adakah terbayang nama paling tidak? Belum, sama sekali belum. Jadi belum ada sesuatu yang khusus, dan saya juga baru mendapatkan deklarasi ini tadi pagi. Jadi kita masih perlu waktu. Dan bahkan saya sampaikan, saya mau fokus Jakarta dulu nih sampai tuntas 16 Oktober. Sesudah itu baru. Jadi masih ada waktu yang panjang. Tapi saya ingin sampaikan apresiasi. Karena Pak Surya Paloh, Nasdem, itu melihat dari pengalaman selama ini, baik gubernur, wali kota, bupati, ketika pasangan itu adalah pasangan yang memiliki kecocokan, saling support, maka perjalanan di dalam pemerintahannya bisa menjadi baik. Tapi bila tidak sesuai, tidak cocok, maka muncul permasalahan. Kita udah lihat di banyak tempat. Nah, saya ingin sampaikan apresiasi bahwa Nasdem ini
di dalam memberikan sebuah kepercayaan itu total, tidak setengah-setengah. Dan itu kemudian juga berdampak kepada kami. Saya pun melihat apa yang dikerjakan oleh Nasdem sebagai kerja yang serius. Kalau saya dipercaya, artinya saya pun mempercayai pada Nasdem. Jadi ini adalah sebuah sikap, lagi-lagi, kenegarawanan nih dari Bang Surya soal ini. Nah, kami berharap nanti pada waktunya akan bisa menemukan kriterianya, kemudian menemukan namanya, nanti baru kemudian diputuskan. Tapi masih berproses itu. Tapi minimal apakah misalnya Bapak punya keinginan paling tidak sama lah seperti saya, pernah menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, atau justru latar belakang yang berbeda? Tidak ada yang khusus. Pada fase ini kita masih lihat dulu dah nanti. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Takut tidak cocok? Butuh taruh dulu? Iya, dan memang masih belum ada urgensinya ya. Belum ada keterdesakan harus memutuskan sekarang. Dan jangan juga spekulatif gitu, tapi ditata dengan baik. Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ini bisa dikatakan sebagai portfolio yang penting dalam pengalaman Anda sebagai pemimpin. Apakah ini menjadi bekal yang sangat mahal untuk Anda nanti bisa berkiprah di nasional? Pengalaman mengelola Jakarta itu pengalaman yang luar biasa. Ini adalah sebuah amanat yang besar sekali. Bukan berat ya, besar. Urusannya semua hal. Dari mulai soal bayi dalam kandungan ibu, sampai soal pemakaman, itu ada di Jakarta. Dari soal kampung padat kumuh, sampai gedung pencakar langit yang mewah, itu ada di tempat ini. Jadi, saya merasa bersyukur sekali bahwa Allah takdirkan untuk ditemukan dengan segala macam urusan. Dan levelnya level operasional. Bukan hanya level konseptual. Level operasional sekali. Kemudian punya interaksi yang dekat sekali dengan warga. Ketika dulu saya bertugas di kementerian, maka banyak dari produk kami itu bentuknya kebijakan. Kebijakan itu wujudnya kertas. Apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu DPR, undang-undang, apapun itu. Tapi ketika bekerja di Jakarta, kami itu berurusan dengan orang, people, bukan paper, yang punya kebutuhan keseharian, yang terdampak langsung bila kita melakukan kebijakan A, B, C, D. Dampak itu bisa dampak positif, bisa ada dampak negatif. Jadi pelajaran terpenting di Jakarta itu adalah exposure pada seluruh masalah. Jadi saya setiap kali rapat, setiap kali pemeriksaan di lapangan, setiap kali terlibat dalam urusan-urusan apapun, itu belajar. Sekarang saya tahu tentang pengendalian aerob, saya tahu tentang bicara mengenai imunisasi, saya belajar tentang bagaimana pencegahan untuk kekerasan pada perempuan, bagaimana kita melindungi disabilitas. Spektrumnya luas sekali, bukan? Jadi Jakarta dan tanggung jawab mengelola kota ini, apalagi menjadi sesuatu yang luar biasa bermanfaat. Apalagi gubernur. Karena kalau di Jakarta ini, gubernur daerah khusus, di mana gubernur itu mengendalikan sampai level lurah. Jadi bukan hanya mengkoordinir para wali kota dan bupati, tapi memang kesemuanya itu berada di dalam koordinasi. Artinya apa yang Anda sudah laksanakan di DKI ini bisa menjadi contoh untuk bisa diterapkan di daerah-daerah lain atau dalam skala nasional? Ya, kira-kira begini, pendekatan yang dilakukan di Jakarta itu adalah bahan untuk kita memprediksi apa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Karena kita lihat nih, apa yang dikerjakan di Jakarta. Misalnya, kami melihat Jakarta ini ada banyak masalah, dan banyak terobosan yang bisa dikerjakan. Kemudian kita buat terobosan-terobosan itu semua. Ya kira-kiranya tugas apapun ya pendekatannya akan seperti itu. Oke. Pak Anies, apakah sudah terbesit gagasan besar apa yang Anda tawarkan kepada masyarakat di pemilu 2024 nanti? Ada, tapi nanti saya ungkapkan pada waktunya. Sudah ada terkonsep bahkan ya? Bukan ini, lagi hanya gagasan ide saja? Ya, ada, tapi nanti pada waktunya. Sekarang saya sedang fokus pada Jakarta, saya akan tuntaskan itu, sesudahnya baru kita bicara yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan. Sama. Semoga lancar dalam pelaksanaan nanti pemilu di 2024. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan berbincang bersama kami di Spesial Dialog Metro TV. Terima kasih.